Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, gembira, sukacita. Dan jaga tetap kesehatan kalian ya melalui kebersihan. Dan makan makanan yang sehat. Oke adik-adik, gak terasa ini sudah hari Minggu dan kita akan memuji Tuhan. Oke, walaupun kita harus memuji Tuhan di rumah. Karena situasi kita saat ini, situasi COVID-19, virus corona, kita tetap semangat memuji Tuhan ya. Dan jangan lupa doakan situasi ini supaya cepat segera berlalu. Oke adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Aku Saksi Kristus. Oke, dengan tema ini kita menjadi tetap semangat karena menjadi saksi Kristus kita bisa merasakan kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya saat ini kita bisa beribadah walaupun kita beribadah di rumah, itu sudah menjadi kasih karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita ya adik-adik. Oke adik-adik, kakak punya gerakan untuk tema kita ini. Adik-adik boleh ikuti di rumah. Aku saksi Kristus. Aku percaya Kristus. Oke adik-adik, gampang kan? Adik-adik bisa ikuti di rumah dan dibantu juga oleh orang tua di rumah. Oke adik-adik, kita langsung saja kita akan beribadah bersama-sama bersama guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Selamat beribadah, siapkan hati, siapkan Alkitab kalian juga. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat adik-adik ya? Kita mau angkat pujian lagi yang berjudul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Semua kan? Kita masih mau angkat pujian lagi. Semua dengan gerakan berdiri yang berjudul Saya Laskar Kristus. So
Kali ini lagu kita berbahasa Simalungun. Sai Hupasangap Tongtong. Ya, sai hupasangap tongtong arian, bai golugong, ai sai martumpu anami tongtong, liru mahon, sunang duhung marla cari jong, dukdu api lantang aron hijau, nimho madudi satu patongtong, liga awon, liga awon. Sekali lagi ya, semua adik-adik, mari belajar untuk menyanyikannya. Ya, sai hupasangap tongtong arian, bai golugong, ai sai martumpu anami tongtong, liru mahon, sunang duhung marla cari jong, dukdu api lantang aron hijau, ninho madudi sai tempat tongtong. Mega awon, mega awon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami berterima kasih kepadamu buat pagi yang indah ini, Tuhan. Tuhan masih ingatkan kami untuk beribadah kepadamu. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu, Tuhan, menjadi rema dan kekuatan bagi kami, agar kami semakin bersuka cita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya baik ya, luar biasa ya, sehat ya. Baik, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah di rumah. Ya, sudah beberapa minggu kita selalu beribadah di rumah. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada selalu di hati kita masing-masing ya. Kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita akan selalu bergembira. Kita akan selalu sukacita. Ya, mungkin ya, bukan mungkin, udah pasti bosan di rumah ya. Nah, tidak apa-apa. Ya, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah ya. Tapi jangan bosan-bosannya, harus tetap sukacita. Karena ada siapa? Ada Yesus di hati kita masing-masing. Ya. Tema kita pada minggu ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Sekali lagi sama-sama kita katakan, aku percaya Yesus bangkit. Yuk sekali lagi dulu dengan keras ya. Aku percaya Yesus bangkit. Ya, kalau dengar kata bangkit, kita tidak boleh lupa dengan peristiwa yang sangat besar ya, yaitu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menderita demi menebus dosa-dosa kita manusia ya.
Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia mengalami banyak siksaan. Dia banyak mengalami cambukan. Dia banyak mengalami ejekan, olok-olokan dari orang-orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia mengalami banyak kesakitan. Darahnya banyak tercurah, ya, karena ada mata pisau lah, apalah dicambukkan ke dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Itu dilakukan semata-mata demi kita manusia. Itu dilakukan Tuhan Yesus demi kasih-Nya kepada kita manusia. Demi kasih-Nya kepada adik-adik, demi kasih-Nya kepada kakak-kakak, demi kasih-Nya kepada orang tua, demi kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Ya, ya. Dia menderita di atas kayu salib. Tuhan Allah begitu mencintai umatnya manusia. Tuhan Allah begitu menyayangi seluruh umat manusia. Tuhan Allah tidak ingin kita manusia mengalami penderitaan. Tuhan Allah tidak ingin kita binasa. Tuhan Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Sehingga Tuhan Allah mengutus anak satu-satunya. Ya. Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dia menanggung semua kesakitan, bahkan darahnya tercurah di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Demi sayangnya kepada kita, demi kasih-Nya kepada kita. Ya, dia disalibkan bahkan sampai mati. Ya, bahkan sampai mati. Lalu dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus telah menyatakan kepada murid-muridnya bahwasanya dia akan mengalami kematian dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, dia menampakkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat seluruh kejadian itu, mereka semakin semangat. Mereka semakin bersuka cita dalam memberitakan tentang Injil, yaitu keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Peristiwa itu begitu banyak orang yang menyaksikannya. Pastinya murid Tuhan Yesus ada di sana. Ada orang-orang yang selama ini yang diinjili oleh Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Selebih dari 5.000 orang mungkin. Dan para tentara-tentara Romawi. Mereka melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Setelah peristiwa itu terjadi, mereka semakin percaya. Bahkan ada orang sebelumnya percaya menjadi percaya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak melihat kejadian itu.
Kita tidak ada berada di peristiwa itu. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Benar kan? Kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu sang juru selamat manusia yang telah menebus dosa-dosa kita manusia. Dari mana kita tahu? Benarkah Tuhan Yesus itu mati untuk kita? Benarkah Tuhan Yesus sudah disalibkan? Dari mana kita tahu, adik-adik? Ya, dari mana kita tahu? Ya, tentunya dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita rajin beribadah, kita dengar tentang berita Injil, dengan baca Alkitab yang sudah pandai baca. Nah, Alkitab adalah firman yang hidup bagi yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau firman yang hidup, berarti pada saat walaupun tidak ada kita di peristiwa itu, tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi saksi. Kalau kita sudah mengimani Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, berarti kita juga menjadi saksinya Kristus. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang teguh, dengan berpengharapan yang teguh kepada Tuhan, kita menjadi saksinya Kristus. Ya, mulai hari ini kita akan memberitakan Injil. Loh Kak, aku kan masih kecil, mana bisa beritakan Injil? Benar. Loh Kak, aku kan masih kecil, mana bisa berkhotbah? Betul. Aku masih kecil, belum berani aku ngomong. Betul. Tapi tidak harus dengan khotbah, tidak harus dengan beritakan Injil kita bisa menjadi saksi. Tetapi kita bisa menjadi saksinya Kristus dengan kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh, oh ini kan begini, ini kan begini. Enggak boleh, kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus mengasihi semua orang. Jangan suka bikin sakit hati. Jangan suka bikin dongkol hati orang karena perbuatan kita. Karena itu mengecewakan hati Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Mulai hari ini ya, yang suka berantem, hati-hati, Tuhan tidak suka. Yang suka melawan, bertobat, Tuhan tidak suka. Ya, yang suka berantem dengan abangnya, yang suka berantem dengan kakaknya, yang suka jewer adiknya, yang suka bikin nangis adiknya, bertobat, bilang dalam dirinya, mulai hari ini aku menjadi orang yang suka mengasihi. Yo, bilang, mulai hari ini aku menjadi orang yang suka mengasihi. Adik-adik, ya, walaupun kita tidak berada di peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit kembali, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita mengimani firman Allah, maka mulai hari ini dan seterusnya kita adalah menjadi saksinya Kristus. Yuk sama-sama, aku percaya Yesus bangkit. Aku mau jadi saksinya. Yo, sekali lagi katakan, aku percaya Yesus bangkit. Aku mau jadi saksinya. Sekali lagi, aku percaya Yesus bangkit. Aku mau jadi saksinya.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, minggu ini akan diperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap berdoa agar kita memperoleh sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jangan pernah bosan, apalagi belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah. Aduh, kayaknya bosan sekali ya. Tapi tidak boleh seperti itu. Kita harus semangat. Kita harus tetap bersukacita. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Karena ada Tuhan Yesus di hati adik-adik semua. Karena ada Tuhan Yesus di hati kita semua. Ya, amin adik-adik. Coba sekali lagi kita mau katakan, aku percaya Yesus bangkit, aku mau jadi saksinya. Sekali lagi, aku percaya Yesus bangkit, aku mau jadi saksinya. Adik-adik, ya, nats khotbah kita hari ini nanti selesai ibadah ada waktunya, tolong dibaca ya, tolong dibaca ya. Nats kita hari ini, khotbah kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, nats khotbah kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dibaca ya adik-adik ya. Tetap sukacita, jangan sungut-sungut, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita adalah saksinya Kristus. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, agar kami semakin bergembira, agar kami tidak mengalami kebosanan. Kami boleh sehat selalu Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar COVID-19 ini boleh cepat berlalu, boleh cepat dipulihkan Indonesia ini, bahkan seluruh dunia ini dari COVID-19, agar kami bisa kembali melakukan aktivitas kami, beribadah ke gereja, bersekolah, berjumpa dengan teman-teman kami, berjumpa dengan guru-guru kami, guru sekolah minggu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik semua, kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan persembahannya. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Sedikit sekali
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu remaja kami secara online. Kiranya Tuhan berkatilah kami pribadi lepas pribadi untuk anak-anak remaja yang melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami anak-anak sekolah minggu remaja boleh kuat dan sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu yang masih setia memberikan sabda-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, rezeki, serta umur yang panjang. Bapak, kami juga berdoa untuk para tim medis yang berada di garda terdepan. Engkau berikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Kami berdoa juga kiranya pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu boleh memulai dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami semua anak sekolah minggu, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, dan berkati juga kami semua anak sekolah minggu, hingga minggu depan kami boleh lagi ibadah Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami akan terlaksana di gereja Tuhan. Biarlah COVID-19 cepat berlalu Tuhan, supaya kami anak sekolah minggu bisa berkumpul beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita berdoa, O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, pasada uhur nami asetorang Haganup, Sengboy dalakon nami salakana torsa dopham hasuman nami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu untuk semua anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu.